Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel YouTube Budi Antoro Yadiva Musik Official. Pada kesempatan hari ini kami akan bersharing atau belajar bareng latihan soal HOTS SKD CPNS tahun 2021 berdasarkan FR tahun 2020. Untuk materi hari ini tes wawasan kebangsaan. Jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng, like, share, komen. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita beranjak ke soal nomor 1. Pak Fafan merupakan seorang kepala desa di tempatnya. Beliau sangat dermawan dan ringan tangan membantu ke semua warga desa. Pada suatu saat ada seorang warga yang memaksa ingin didaftarkan mendapatkan program bantuan dari desa. Tapi Pak Fafan sebagai kepala desa menolaknya. Karena ada prosedur dan kriteria yang harus ditaati bersama sebagai hasil musyawarah pemerintah desa dengan perwakilan warga. Dapat disimpulkan, beliau mengamalkan Pancasila A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, dan E. Sila ke-5. Bisa dijawab dulu 5 detik dari sekarang. Jawaban yang paling tepat adalah D. Sila ke-4. Pembahasan. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kuncinya karena ada prosedur dan kriteria yang harus ditaati bersama sebagai hasil musyawarah pemerintah desa dengan perwakilan warga. Soal selanjutnya nomor 2. BPUPKI Dokuritsu Jumbiko Sakai dibentuk Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertempatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito dan secara formal dibentuk tanggal 23 sampai 29 Mei 1945 dengan tujuan agar bangsa Indonesia membantu bangsa Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. BPUPKI atau Dokuritsu Jumbiko Sakai sendiri diketuai oleh A. Insinyur Soekarno, B. KRT Rajiman Widodiningrat, C. Ichibangase Yoshio, D. RP Suroso, E. Hovar Pringoptikdo. 5 detik dari sekarang mulai. Jawaban yang paling tepat adalah B. KRT Rajiman Widodiningrat. Pembahasan. Anggota BPUPKI terdiri dari Ketua KRT Rajiman Widodiningrat, Wakil Ketua Ichibangase Yoshio dari Jepang, Staf Tata Usaha RP Suroso, Wakil Staf Tata Usaha Hovar Pringoptikdo dalam kurung Sekretaris. Soal selanjutnya. Seorang siswa di suatu sekolah diwajibkan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Apabila ada yang terlambat datang, guru piket yang menjadi tim ketertiban akan memberi sanksi membersihkan lingkungan di depan kelas selama 15 menit. Dan juga apabila ada siswa yang terlambat berambut panjang akan dirapikan. Semata-mata tindakan guru tersebut untuk memberi pelajaran secara tidak langsung siswa untuk bersikap A. Integritas, B. Loyalitas, C. Patriotisme, D. Nasionalisme, E. Humanisme. Bisa dijawab dulu 5 detik dari sekarang. Jawaban yang paling tepat adalah C. Patriotisme. Pembahasan. Sikap patriotisme adalah sikap berani rela berkorban demi bangsa dan negara, yang contohnya ikut upacara bendera hari besar negara, ikut kerja bakti sosial, ikut kegiatan pramuka PMR kemanusiaan, suka apresiasi seni budaya, hormat ke orang tua dan guru, mengamalkan Pancasila, ikut dalam pembangunan bangsa. Soal selanjutnya nomor 4. Pak Hendra merupakan guru mata pelajaran PPKN di suatu sekolah swasta di kotanya. Setiap awal pembelajaran selalu ada tanya jawab tentang Pancasila, sehingga siswanya diwajibkan mengerti dan selalu mengamalkan sila-sila dalam Pancasila. Wawan merupakan siswa yang pandai di kelasnya. Dia selalu membantu temannya ketika ada yang meminta bantuan. Yang dilakukan Wawan merupakan perwujudan pengamalan Pancasila sila ke A. 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5. 5 detik dari sekarang mulai.
Jawaban yang paling tepat adalah E5, pembahasan. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang di dalamnya terdapat butir Pancasila sila kelima yang berbunyi, suka memberi pertolongan terhadap orang lain agar berdiri sendiri. Kata kunci dari soal tersebut, Wawan selalu membantu temannya ketika ada yang meminta bantuan. Soal selanjutnya nomor 5. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota keluar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional A 2020 sampai 2023, B 2020 sampai 2024, C 2021 sampai 2024, D 2021 sampai 2022, E 2021 sampai 2026. 5 detik dari sekarang dijawab dulu. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah B 2020 sampai 2024. Pembahasan. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024. Soal selanjutnya nomor 6. Wawasan Nusantara sebagai pedoman bagi perwujudan cita-cita dan mencapai tujuan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai fungsi ke dalam ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Keberadaan wawasan Nusantara secara militer diapit oleh dua kekuatan maritim dan kekuatan kontinental. Sedangkan kesatuan pertahanan keamanan yang digariskan dalam wawasan Nusantara mengandung arti bahwa A. Masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa yang serasi, tingkat kemajuan sama, merata dan seimbang. B. Kekayaan wilayah Nusantara merupakan secara potensial dan efektif merupakan modal milik bersama. C. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. D. Bangsa Indonesia mempunyai satu kesatuan ideologi dan pemahaman yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. E. Ancaman terhadap suatu pulau merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. 5 detik dari sekarang. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah E. Ancaman terhadap suatu pulau merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Pembahasan. Dalam kehidupan nasional, wawasan Nusantara dijelaskan peranannya untuk 1. Mewujudkan serata, memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras pada segenap aspek kehidupan nasional. 2. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. 3. Menemukan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan, dalam hal ini apabila ada ancaman terhadap suatu pulau merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. 4. Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia. Soal selanjutnya nomor 7. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada batang tubuh. Hal ini disebabkan karena pembukaan UUD 1945 memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai negara yang fundamental, yaitu A. Menurut sejarah terjadinya pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara, dalam hal ini PPKI. B. Bagian pertama, kedua, dan ketiga pembukaan merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan organis dengan batang tubuh. C. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. D. Keinginan yang didambakan segelintir pemangku kepentingan terhadap proklamasi kemerdekaan. E. Isi pembukaan memuat asas kausal terhadap asas bernegara, manfaat negara. 5 detik dari sekarang, jawab dulu. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menurut sejarah terjadinya pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara, dalam hal ini PPKI. Pembahasan.
Pembukaan memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai negara yang fundamental, yaitu 1. Menurut sejarah terjadinya pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara, dalam hal ini PPKI. 2. Isi pembukaan memuat asal falsafah negara Pancasila, asas politik negara, tujuan negara. 3. Pembukaan menetapkan adanya suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Soal selanjutnya nomor 8. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila sila ke-1. Dan negara Indonesia menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agama dan menjalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 27 ayat 1, B 29 ayat 2, C 30 ayat 1, D 30 ayat 2, E 31 ayat 1. 5 detik dari sekarang ya, dijawab dulu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah B 29 ayat 2. Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara Indonesia menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agama dan menjalankannya. Soal selanjutnya nomor 9. Sebagai rakyat Indonesia, kita wajib mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dalam keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan cara melakukan A. Menghormati dan menjunjung tinggi sebagai keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. B. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. E. Mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air bangsa Indonesia. 5 detik dari sekarang mulai. Oke, jawaban yang paling tepat adalah E. Mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air bangsa Indonesia. Pembahasan. Pilihan jawaban A, B, C, D adalah tindakan yang mengamalkan Pancasila sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Sedangkan soal di atas merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal selanjutnya, soal terakhir nomor 10. Sebagai rakyat Indonesia, kita dituntut senantiasa menjalankan tata tertib maupun hukum yang berlaku di dunia internasional. Bersikap toleransi antar bangsa negara, memperbanyak wawasan dunia agar tidak terpropaganda atau mengadu domba. Saling tukar menukar kebudayaan yang positif antar negara, menyuarakan anti penjajahan gaya baru, menyuarakan persatuan dan kemerdekaan suatu bangsa, aktif mengirimkan tentara perdamaian ke negara di dunia, membantu negara yang sedang mengalami musibah melaksanakan ketertiban dunia. Merupakan pengamalan Pancasila yang berbunyi A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 detik dari sekarang ya. Jawaban yang paling tepat adalah C, 3 atau Persatuan Indonesia. Pembahasan dari soal di atas merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Bersambung ya teman-teman, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ini masih proses pembuatan soal. Insya Allah soalnya sampai 100 soal, mulai dari TWK 30 soal, TIU 35 soal, sama TKP 35 soal. Lanjut nanti P3K formasi guru PJOK. Salam sukses ya. Semoga sukses, semoga lulus menjadi ASN tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.